Haleluya. 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 Puji Tuhan. Suasananya dingin. Hujan sejak kemarin. Tapi puji Tuhan, di hati umat Tuhan selalu ada semangat, selalu ada gairah. Untuk apa? Untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Kita akan membaca dua ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Kita baca 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Puji Tuhan. Tema dari firman Tuhan pagi ini yaitu takjub. Apa saudara? Takjub. Nah, takjub itu apa saudara? Heran. Apa lagi? Takjub itu heran. Sama dengan apa lagi sinonimnya? Kagum. Bener ya? Lalu ada yang diteruskan begitu. Takjub itu bisa berarti terheran-heran, terkagum-kagum. Kalau sudah diulang, terheran-heran, terkagum-kagum, berarti ada sesuatu di dalam diri orang yang sedang takjub itu. Menyikapi, merespon apa yang dilihat, apa yang didengar, lalu dirasakan di dalam hidupnya. Dalam umur kita yang sampai saat ini, ada yang seperti saya ini umurnya 52. Nah, bentar lagi 53. Ada yang umurnya 60, ada yang umurnya 70 lebih, ada yang umurnya baru remaja pemuda. Apa yang pernah membuat saudara sekalian takjub? Pasti pernah. Sepanjang hidup saudara mengalami takjub, terheran-heran, terkagum-kagum. Ya, paling tidak kita pernah mengalami satu kali. Ketika anak-anak muda ketemu dengan lawan jenis, cowok ketemu cewek yang baru pertama kali dilihat, wajahnya wow, cara ngomongnya wih luar biasa sopannya. Lalu begitu melihat ternyata rajin sekali. Langsung dalam hati, wow, terheran-heran, terkagum-kagum. Di zaman now ini masih ada cewek yang seperti ini. Parasnya, cara bertutur kata, lalu kerajinannya luar biasa. Demikian juga sang cewek ketika melihat pertama kali ada seorang cowok yang ganteng,
Hansamu. Wah. Bukan hanya ganteng, begitu kenalan, begitu tersenyum, lihat senyuman sang cowok yang baru kenalnya, tiung. Ya, seperti giginya siapa yang di film pelawak itu, tiung, menyala gitu. Langsung terkagum-kagum. Bukan hanya ketika tersenyum kelihatan giginya yang putih lalu mengkilau, tiung. Tetapi cara ngomongnya, perhatiannya luar biasa sampai membuat dia terkagum-kagum. Begitu diajak main ke rumahnya, wow, begitu rajin bekerja. Wah, terheran-heran, terkagum-kagum. Di zaman now masih ada cowok yang bukan hanya ganteng, tapi juga bukan hanya ganteng wajahnya, tapi juga ganteng perilakunya, ganteng kerajinannya. Wow. Sehingga apa? Sampai seperti anak panah yang masuk menembus di lubuk hati. Wow, ini idamanku. Nah, itu salah satu contoh yang membuat kita terkagum-kagum. Mungkin ada hal-hal lain, orang lain yang membuat kita terkagum-kagum, terheran-heran, takjub. Di sini para murid, bukan hanya para murid, orang banyak yang mendengarkan khotbah di bukit. Ya, dari pasal 5, pasal 6, pasal 7 ini bagian akhir ditutup dengan dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Orang banyak yang mendengarkan khotbah sepanjang pasal 5 sampai 7. Pada akhirnya takjub. Luar biasa. Yesus mengajar. Dalam hati mereka takjub, luar biasa pengajaran Yesus. Bukan hanya cara dia mengajar, tetapi setiap kata demi kata, tetapi setiap kalimat demi kalimat tersusun sedemikian rupa dan penuh dengan kuasa. Saudara, kalau kita membaca kitab Injil, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata takjub yang ditujukan kepada Yesus oleh orang banyak sebagai respon ajaran Yesus, sebagai respon mujizat kuasa Yesus yang dinyatakan di tengah-tengah mereka. Sepanjang keempat kitab Injil itu paling tidak ada 18 kali kata takjub yang ditujukan kepada Yesus oleh orang banyak itu. Berarti apa? Berarti di zaman Yesus bukan hanya satu orang, bukan hanya 2 orang, tetapi banyak orang dan berkali-kali dibuat terheran-heran, dibuat takjub oleh perkataan, oleh kuasa yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah orang banyak itu. Tetapi saudara, ini yang perlu kita belajar dalam hidup kita. Rupanya walaupun kata-kata takjub itu ditulis sampai 18 kali di dalam keempat kitab Injil, sebagai respon orang banyak kepada Yesus yang sudah mengajar dan menyatakan keajaiban-keajaibannya di tengah-tengah mereka. Tetapi rupanya ketakjuban mereka kepada Yesus itu berubah di akhir masa Yesus, dalam usia yang ke-33 bagian akhir Yesus. Kata-kata takjub yang diulang-ulang
berubah dengan kata salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Ini pertanyaan besar juga, sebagai bahan koreksi juga untuk kita, umat Tuhan yang hidup di zaman ini. Mengapa ketakjuban itu bisa berubah menjadi salibkan? Kalau sampai keluar kata-kata salibkan, berarti kata salibkan itu bisa diartikan juga dengan kata lain. Bunuh saja, matikan saja Yesus. Kok bisa? Ketakjuban berubah menjadi kebencian yang begitu dalam sehingga terlontar kata-kata salibkan Yesus. Kalau begitu, apakah tidak perlu kita memiliki rasa takjub kepada Tuhan? Kalau begitu, apakah tidak penting dalam diri kita itu memiliki rasa terkagum-kagum kepada Tuhan? Saudara sekalian, umat Tuhan, ini yang mesti kita belajar. Kekaguman kita, ketakjuban kita, keterheranan kita kepada Yesus itu penting, tetapi perlu dilanjutkan dengan hal-hal lain yang mengekspresikan, yang menyatakan diri bahwa ketakjuban itu bukan sekedar kedagingan kita, emosi sesaat, tetapi biarlah ketakjuban kita kepada Tuhan Yesus itu benar-benar dari kesadaran penuh kita bahwa kita merasakan, betul-betul merasakan Tuhan Yesus berkarya, bekerja di dalam diri kita. Lalu hal-hal apa yang tidak dimiliki oleh orang banyak itu sehingga dari kata takjub berubah menjadi kata salibkan? Maka hati-hati juga dengan kita ya, peringatan juga ya. Karena semuanya itu bisa berubah dengan cepat. Dari sayang menjadi benci. Dari takjub menjadi salibkan. Maka ketika kita sudah terkagum-kagum, dibuat takjub, maka ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk menunjukkan, bukan hanya menunjukkan tapi menyatakan bahwa ketakjuban kita itu bukan sekedar sebatas kedagingan kita, tetapi betul-betul masuk dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Bisa nggak orang percaya, orang yang mengaku Kristen bertingkah seperti orang banyak pada zaman itu? Awalnya setia, memulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan kedagingan, meninggalkan Tuhan karena banyak hal, karena banyak alasan tinggalkan Tuhan. Ada banyak sekali yang pada akhirnya tinggalkan Tuhan karena kecewa. Ada banyak yang sudah dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, tapi pada akhirnya kecewa dengan Tuhan. Sudah pernah ditolong, diberkati oleh Tuhan, tapi pada akhirnya kecewa pada Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Begitu banyak model orang seperti ini. Bukan hanya pada zaman Tuhan Yesus. Dari takjub menjadi benci kepada Yesus. Maka ada hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rasa takjub pada Yesus perlu dilanjutkan dengan hal yang pertama. Kesediaan kita untuk mau menyaksikan tentang
Apa yang membuat hati kita takjub kepada Tuhan? Bercerita kepada orang lain. Karena dengan sering kita bercerita, itu akan tertanam dalam hati kita dengan kuat. Markus 7 ayat 36 sampai 37. Apa yang membuat hatimu terkagum-kagum? Apa yang membuat hidupmu takjub pada Tuhan? Ceritakanlah kepada orang lain. Supaya ketakjubanmu tidak ketakjuban yang dangkal. Markus 7 ayat 36 sampai 37. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakan. Setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus berpesan, karena ini masih di awal pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kalau masuknya Tuhan Yesus, kalau cerita keajaiban Yesus cepat tersebar, maka Yesus akan cepat ditangkap. Nah ini padahal ini masih awal permulaan pelayanan Tuhan Yesus. Maka dengan pesan makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakan. Berarti apa? Ada semangat yang menyala-nyala dalam diri orang banyak itu menyikapi mukjizat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Sampai tidak bisa lagi untuk berdiam. Sampai tidak bisa lagi direm mulutnya untuk bercerita tentang kedahsyatan kuasa Yesus. Ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Setelah takjub, ketakjuban itu nyatakan dengan bersaksi kepada orang banyak tentang apa yang kau kagumi dari diri Tuhan, dari ajaran Tuhan, dari kuasa Tuhan yang kau alami. Ceritakan, bersaksi kepada teman-temanmu di sekolah, kepada teman-temanmu di tempat kerja, kepada teman-temanmu di tempat engkau biasa nangkring, ya. Ngumpul di angkringan itu kan nangkring biasa namanya. Jadi kalau ngumpulnya di angkringan itu nangkring. Ya. Kalau ngumpul di warung, ceritakan tentang apa yang membuat dirimu takjub kepada Tuhan. Dari sisi mana engkau takjub, ceritakan kepada mereka. Mengapa engkau takjub kepada Tuhan? Ceritakan, saksikan perbuatan Tuhan, karya Tuhan dalam hidupmu. Ceritakan. Hal yang kedua, setelah menceritakan dari rasa takjub, ceritakan, saksikan kepada setiap orang yang kau temui. Lalu yang kedua, kenalah Yesus lebih dalam lagi. Seperti tadi saya gambarkan, ketika bertemu pertama kali dengan seorang cowok, dengan seorang cewek, lalu dibuat terkesima, terkagum-kagum. Lalu engkau menceritakan kepada temanmu, aku ketemu cewek loh, aku ketemu cowok loh, ganteng sekali. Ya, ceritakan kan? Nah, setelah itu, ingin mengenal cowok cewek itu lebih dalam lagi. Hubungan kita dengan Yesus, ketakjuban kita dengan Yesus tidak berhenti kepada rasa takjub, tapi buktikan dengan ceritakan kepada orang lain. Setelah ceritakan kepada orang lain, lakukan selanjutnya adalah ada kerinduan dalam hati mengenal Yesus lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan,
ku mengasihimu. Mengenal Yesus lebih dalam melalui apa? Melalui persekutuan firman. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, melalui persekutuan firman, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, semakin hari kita dibuat semakin mengenal Yesus secara pribadi. Ketika engkau mengenal Yesus secara pribadi, maka hidupmu akan berbuah. Dampak dari kita mengenal Yesus secara pribadi, hidupmu akan berbuah. Seperti dalam khotbah Tuhan Yesus, ayat di atasnya. Dalam pasal 7 ayat 16 dan 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Konteks ayat ini sebenarnya mengacu kepada guru-guru palsu sekaligus sebagai jemaat-jemaat yang palsu dan yang asli. Jadi konteks ayat ini mengacu kepada guru yang palsu dan guru yang asli, pengajar yang palsu dan pengajar yang asli, jemaat yang asli dan jemaat yang palsu. Kalau pengajar yang asli, jemaat yang asli akan menyerap intisari makanan yaitu firman Tuhan dalam hidupnya, dan akan menguatkan hidupnya sehingga hidupnya akan berbuah buah banyak. Hidup bersekutu dengan firman. Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Seberapa sering kita merenungkan firman Tuhan? Itu mempengaruhi hidup kita ini berbuah atau tidak. Jangan sampai terjadi seperti yang dituliskan dalam Alkitab. Sudah dilihat menurut ukuran umur seharusnya jadi pengajar, tetapi masih kanak-kanak dan rohani, yang masih ingin selalu mendengarkan ajaran-ajaran seperti seorang bayi yang pengen susu terus. Ajarannya yang empuk-empuk, yang nyaman-nyaman, yang nikmat-nikmat. Tetapi hendaklah setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan, pengajar-pengajar firman Tuhan menyampaikan kebenaran, bukan hanya yang mengenakkan telinga, tetapi juga kebenaran. Dan kadang-kadang kebenaran itu juga membuat hati kita itu hancur, membuat hati kita itu seperti digodam di palu, membuat telinga kita itu sepertinya pedih untuk mendengarkan. Karena apa? Inilah ajaran untuk orang yang sudah dewasa rohani. Makanannya makanan yang keras. Supaya apa? Supaya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, yang dikenan oleh Tuhan. Dari buahnya lah engkau akan mengenalnya, kata Tuhan. Ini guru palsu atau jemaat yang palsu. Ini guru asli atau jemaat yang asli. Mengenal lebih dalam Yesus melalui persekutuan firman, melalui jam-jam ibadah kita, melalui jam-jam doa kita. Semakin banyak bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan firman, dalam persekutuan doa, dalam pujian dan penyembahan kita.
Yang ketiga, rasa takjub itu harus dikembangkan dengan rasa hormat pada Yesus. Rasa takjub kita kepada Yesus harus sampai pada titik ini, menghormati Yesus. Betul dia sahabat kita, tapi berikan rasa hormatmu kepada sahabat kita yang terbaik, yaitu Yesus. Terlebih lagi dia bukan hanya sahabat kita, tetapi dia adalah raja kita, dia adalah Tuhan kita. Maka berikan rasa hormatmu setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, raja di atas segala raja. Berikan rasa hormatmu. Orang yang takjub akan memberikan rasa hormatnya. Orang yang mengenal Tuhan akan memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Kekaguman akan Tuhan yang benar akan tampak pada sikapnya di dalam menghormati Tuhan. Piye caranya menghormati Tuhan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Sikap kita dalam ibadah. Apakah kita mempersiapkan ibadah dengan rasa hormat kepada Tuhan? Dalam berpakaian, apakah pakaian kita adalah pakaian ibadah untuk menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan? Dalam menyediakan waktu-waktu kita untuk ibadah, untuk berdoa, untuk melayani, apakah kita memberikan waktu terbaik kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah? Kita berikan waktu terbaik kita sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Jangan korbankan pelayananmu, jangan korbankan jam-jam ibadahmu, jangan korbankan jam-jam persekutuanmu untuk kegiatan hobimu, untuk kegiatan kesibukan kerjamu, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi berikan rasa hormatmu kepada Tuhan dengan mengorbankan pekerjaanmu, korbankan hobimu dengan teman-teman, nongkrongmu dengan teman-teman. Korbankan itu semuanya untuk datang kepada Tuhan. Itulah hormat kepada Tuhan. Kalau mungkin secara umum orang bisa berkata, lah ibadah kan tiap minggu, ibadah itu kan Rebo depan masih ada, minggu depan masih ada, pelayanan juga minggu depan masih ada, digantikan saja. Apakah itu tidak kebalik? Nongkrong dengan orang lain bisa, korbankan saja sekarang ibadah. Kan nongkrong minggu depan bisa, nanti bisa setelah ibadah, setelah pelayanan. Itu rasa hormat kita kepada Tuhan harus kita nyatakan seperti itu. Kalau kita belum sampai pada titik itu, maka tanyakan pada diri, lebih hormat kepada bosmu di tempat kerja atau lebih hormat kepada Tuhanmu yang di surga? Kita pernah mendengar kata-kata begini ya. Mungkin Pak Yoyo pernah menyampaikan juga. Bos di perusahaan itu sepertinya lebih dihormati anak buahnya, karena merasa anak buahnya itu digaji, dapat uang dari bos perusahaannya.
Tapi Tuhan kita seringkali kita abaikan. Kita tinggalkan sejenak untuk lebih nuruti bos di atas dunia ini, yang sepertinya menggaji kita. Hidup mati kita di tangan Dia. Kalau aku tidak tunduk, aku tidak dapat gaji atau dipotong gaji. Saudara, hari-hari ini hari ibadah kan, hari raya saudara kita di Bali ini kan terus beruntun ya, Galungan, Kuningan, Nyepi ya, ditambah lagi nanti berbareng dengan ini sudah mulai taraweh nanti malam, puasa. Saudara yang punya teman-teman kepercayaan lain, ketika, jangankan ini hari raya besar ya, Galungan, Kuningan, tapi upacara di rumah, yang mungkin upacara apa yang sebenarnya bisa diabaikan, pasti dia akan ngomong, maaf bos, maaf pak, permisi, saya izin, saya ada upacara di kampung. Kalau sudah izin seperti ini, bos mana, manajer mana yang berani? Jangan. Bos mana yang berani berkata, jangan? Tidak berani berkata jangan. Kenapa tidak berani berkata jangan? Bahaya. Berani ngelarang saya upacara. Tidak ada yang berani bos. Manajer tidak ada yang berani. Kalau dikatakan aku mau upacara, ada upacara di kampung. Bosnya tidak berani melarang. Tapi bagaimana dengan kita? Keberanian kita untuk ngomong, maaf bos, saya ada pelayanan. Maaf pak, saya ada tugas. Maaf pak, saya ada ibadah. Mohon izin. Kalau tidak bisa 2 jam, 3 jam, ya pepetkan 4 jam lah sekalian. Nanti setelah itu saya kerjakan lagi. Saya masuk, kurangnya aja dipotong gaji saya 4 jam. Tapi siapa yang berani ngomong gitu? Kita yang disebut sebagai anak Tuhan. Saudara kita berani izin karena dia memberi rasa hormatnya kepada apa yang dia yakini lebih besar daripada hormatnya kepada bos yang menggajinya. Maka ayo saudaraku jemaat Tuhan, berikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Berikan rasa hormatmu kepada Tuhan setinggi-tingginya. Karena Tuhan berkata, barang siapa meninggikan aku, dia akan kutinggikan. Dengan kata lain, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Tapi kalau engkau menyisihkan Tuhan gara-gara kerjaan, gara-gara teman, gara-gara sibukan, gara-gara hobimu, ninggalkan Tuhan, ninggalkan ibadah, ninggalkan pelayanan, apakah itu wujud dari rasa takjubmu kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dan memberkati hidupmu? Berikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Maka di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang tidak punya rasa hormat kepada Tuhan, walaupun dia melayani atau ibadah, ikut ibadah,
tapi tidak menunjukkan dalam ibadah dan pelayanannya itu sebagai rasa hormat kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, enyahlah aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, orang seperti inilah yang pada akhirnya berkata, salibkan Yesus. Karena apa? Ketika akhir zaman, lalu saudara kita ada yang ditangkap, tinggalkan Kristen, ucapkan, syahadat saya, kalau kau tinggalkan Kristen, menyangkal Yesus, kau selamat, tetap hidup. Tapi kalau engkau tetap mengakui Yesus, engkau mati. Banyak orang yang berani menyangkal Yesus. Kenapa berani menyangkal Yesus seperti Petrus? Kenapa? Rasa hormatnya kepada Tuhan tergeser dengan rasa takutnya. Takut sampai 3 kali, sehingga rasa hormat kepada Tuhan tergeser 3 kali, menyangkal Yesus 3 kali. Dan Tuhan berkata apa? Kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkal engkau. Tetapi kalau engkau mengakui aku di depan manusia, aku pun akan mengakui engkau di hadapan Bapakku di surga. Maka berilah hormat yang layak kepada Tuhan, penghormatan setinggi-tingginya, melebihi apapun yang ada di bumi ini. Yang keempat, terakhir. Pertama tadi takjub, dilanjutkan dengan menyaksikan kepada orang lain, lalu mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui persekutuan yang lebih intensif pada Tuhan. Lalu yang ketiga, memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan melebihi apapun yang ada. Yang keempat adalah taati firman Tuhan. Kekaguman yang benar akan menuntun orang kepada ketaatan akan firman-Nya. Kalau orang itu kagum, terheran-heran kepada Tuhan, dia akan taat melakukan firman. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Lalu ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mentaati Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Itu perintah Tuhan, lakukanlah. Lalu jalanilah hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, yaitu firman-Nya. Diperkuat dengan ayat 24 dan 25. Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mentaati firman Tuhan, itu bagaikan orang yang membangun satu rumah dengan pondasinya adalah batu, bukan pasir. Karena rumah itu dibangun dengan pondasi batu yang kokoh, maka ketika banjir datang, hujan datang, badai datang, ia tidak roboh, tetapi terus kokoh berdiri. Melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, sebenarnya hasilnya adalah untuk itu akan kembali ke dalam diri sendiri. Kalau kita mentaati firman Tuhan, yang terjadi adalah kita akan mengalami kehidupan
selamat di dunia dan akhirat. Masuklah melalui pintu yang sesat itu. Karena pintu yang sesat itu adalah jalan kebenaran dan hidup yang harus dijalani dengan berdasarkan pimpinan Tuhan. Pimpinan dari firman Tuhan. Kalau mentaati firman, maka hidupmu tidak akan pernah roboh. Walaupun hujan deras, walaupun banjir, walaupun badai terjadi, tidak akan roboh. Ini janji Tuhan untuk setiap yang mau taat firman Tuhan. Maka rasa takjubmu, rasa kagummu kepada Tuhan, kepada ajaran dan kuasa Tuhan itu, lanjutkanlah dengan kebiasaan bersaksi. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu kepada orang lain. Kenal Tuhan lebih dalam lagi dengan persekutuan firman, dengan ibadah, setia ibadah, dengan setia berdoa. Berikan rasa hormatmu kepada Tuhan ketika harus satu hari yang sama, 1 jam yang sama antara bekerja dan melayani, antara aktivitas lain atau ibadah. Rasa hormatmu itu tunjukkan di situ dengan memilih apa? Utamakan Tuhan. Lalu taati firman Tuhan. Ketakjuban yang benar pada Tuhan akan berdampak pada diri sendiri. Hidupmu akan dibuat kokoh di tengah badai hidup. Dan engkau akan mengalami kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang berbuah. Bukan kehidupan yang kering. Bukan kehidupan yang kosong. Tetapi menjadi pribadi yang berbuah penuh berkat Tuhan. Karena Tuhan menyertai kehidupanmu. Yang pada akhirnya Tuhan akan berkata, hei, marilah kepadaku engkau semua hamba-hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.